up, share, and subscribe. Thank you. Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Masih bersamaku Mega Sinaga. Dan selamat datang di dapurku. Teman-teman, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia. Terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Terima kasih banyak atas kebaikan, waktu, kesempatan yang kalian berikan, kasih sayang yang kalian berikan. Terima kasih banyak. Siang juga dari Wichita, Kansas, Amerika. Aku orang Batak yang tinggal di Amerika. Aku udah tinggal sekitar 5 tahun kurang lebih. Hari ini teman-teman, karena ada request dari suamiku, kita hanya berdua di rumah, lasanya. Suamiku minta dimasain lasanya. Lasanya adalah mie khusus yang bentuknya lebar, dimasak dengan saus tomat dan daging. Juga banyak keju. Juga ada rempah-rempah. Dan mie yang diperlukan untuk buat lasanya, namanya adalah lasanya seperti ini. Dia minyak panjang, keriting. Nah, aku akan pakai lasanya 1 kotak ini, dan di kotaknya disediakan keterangan. Nah, teman-teman boleh baca keterangannya berapa lama masak mie ini, lasanya ini, untuk buat proses selanjutnya. Dan di sini aku ada ini baking dish. Ini untuk masak lasanya. Ini ukurannya 9 kali 13. Biasanya aku masak tiramisu dan lasanya di tempat ini. Ini ada Dutch oven. Kita perlu wadah yang besar untuk masak atau buat sausnya ya teman-teman, karena kita akan perlu saus untuk dituang ke lasanya. Wadah yang gede memproduksi atau memberikan panas yang cepat atau tinggi. Ini Dutch oven. Di sini aku udah panaskan air untuk masak pasta atau mie yang akan aku pakai. Sudah ditulis 8 menit. Daging sapi giling kira-kira 1,2 kilo. Rendalan bawang bombay atau paste. Di sini aku pakai tomato sauce dan tomato puree, dan aku pakai 2 kaleng. 1 kaleng ini beratnya sekitar 822 gram. Aku akan pakai 2 kaleng. Nah, dan aku pakai 3 saus ini ya teman-teman. Ya, ini adalah Parmigiano Reggiano. Aku pakai Nah, di sini Parmigiano Reggiano-nya ada 2 mangkok. Setengah gelas untuk dicampur ke ricotta cheese. Nah, ini kita ngomongin tentang keju ya teman-teman. Ini Parmigiano Reggiano dan Parmigiano Reggiano. Yang ini untuk toppingan ya teman-teman. Ini sekitar setengah gelas. Ini untuk campuran kejuku yang lainnya. Parmigiano ini aku pakai 1 pound atau 454 gram. Tulisannya whole milk, semuanya susu cair. Keju yang lain mozzarella cheese atau keju mozzarella yang gampang cair ya teman-teman. Akan aku pakai 1 bungkus. Ini beratnya 8 ounce. Jenis keju. Dan ini untuk dicampurkan bersama keju-keju yang lain. Nah, itu 3 keju. Daun kemangi kering, oregano, dan parsley kering. Hitam tentu saja. Garam secukupnya. Di sini ada nutmeg atau pala. Pala ini akan aku campur dengan campuran keju nanti ya teman-teman. Bawang putih, cabai kering. Aku pernah suka pedas, jadi aku mau pakai lasanyanya agak pedas. Ini pilihan ya teman-teman, nggak mau pakai juga di skip boleh. Bubuk cabai kering. Nah, itu aja bahan-bahannya. Sekarang mari kita mulai. Dutch oven. Aku masukkan olive oil. Masukkan bawang bombay dan tumis selama 3-5 menit. Ini dari 1 buah bawang bombay ya teman-teman. Dimasak sekitar 3-5 menit. Berubah warna sedikit dan bawang bombaynya udah agak layu. Masukkan bawang putih dan tumis 1 menit lagi. Masukkan daging sapi giling.
teman-teman. Dari bawang bombay dan bawang putih aja udah enak banget. Kalau ukuran di Amerika, di mereka pakai pound. Ini akan aku masak sampai warna dagingnya nggak pink lagi, dan airnya ini sampai nggak ada air. Ini lemak daging sapi, airnya sampai nggak ada lagi. Tomato paste, tomato sauce. Tomato sauce, kalau teman-teman bisa lihat, tomato sauce ini dia sedikit lebih ringan, sama-sama tomat kental, dan ini adalah tomato puree. Lihat nggak teman-teman bedanya? Kalau puree ini, tomato puree ini, kalau teman-teman bisa lihat, dia lebih berat, lebih padat, dan lebih kaya. Tapi ini adalah sama-sama tomat. So, aduk, dan saat ini dituang seperti ini. Nah, lihat konsistennya agak lebih berat, lebih padat, lebih berisi. Kalau tomato sauce, ini tomato sauce ya teman-teman. Nah, tomato sauce dia isinya tetap tomat asli dan dicampur juga dengan jatuhnya. 3 sendok teh tomato paste atau ini 2 sendok teh. 3 sendok teh. Masukkan saus tomat. Dan sedikit sisa-sisa tomatnya sayang. Begitu kita perlu jus untuk masak daging sapi ini. Dua gelas. Nah, ini akan dimasak sampai agak kental sedikit ya teman-teman. Garam secukupnya, kalian bisa cicipi. Ini aku pakai 2 sendok teh. Bubuk daun kemangi. 1 sendok makan ya teman-teman. Daun keringnya, oreganonya pakai telapak tangan diremas-remas seperti ini supaya aromanya lebih hidup lagi, karena daun oregano ini dia kering. Pilihan boleh dipakai, boleh enggak. Ini 1 sendok makan oregano dan 1 sendok teh. Turunkan sedikit dan aku tutup aja agar uapnya keluar dan nggak akan buat gosong. Ini sampai agak kental. Nah, di sini harus sering diaduk dan dicek ya teman-teman, biar nggak gosong, atau kita bisa tahu tambahin air atau tidak. Sekarang aku mau masak pasta atau mie yang aku perlukan untuk buat lasanya. Keriting di tepi dan lurus di tengah. Ini aku masukkan semua satu dulu. Lengket ya teman-teman. Sekarang mau buat saus kejunya ya teman-teman. Dalam pembuatan lasanya ini tulisannya aku mau campur parmigiano reggiano dengan ricotta, quesadilla, nah mozzarella sebenarnya. Jadi aku pakai 3 jenis keju di sini. Karena nanti akan aku taburi lagi.
segar itu lebih baik, teman-teman. Campurkan pala ke dalam campuran keju ini. Aduk merata. Di sini aku punya keju yang udah aku campur. Keju Parmigiano Reggiano untuk taburan nanti, juga mozzarella cheese atau keju mozzarella. Saus tomat dengan campuran daging giling, daging sapi giling. Nah, ini udah dimasak tadi selama 2 jam lebih ya teman-teman, sampai dia kental banget, seperti enggak sampai lengket banget. Ini tetap harus ada sedikit kuah karena nanti kita masak di oven, ini akan mengering teman-teman, jadi dia perlu agak sedikit sih, teksturnya masih bisa jatuh seperti ini. Ini juga mie ku udah sedia di sini, udah aku rebus dan aku olesi dengan minyak zaitun supaya nggak lengket. Minyak zaitun, dan ini harus semuanya harus diolesi supaya nggak lengket banget, supaya nggak kering kali nanti kita masak di oven. Zaitun di bagian dindingnya juga. Pas saat kita masak nih, dia agak kering, jadi nggak mungkin yang enak-enak bahannya udah kita buat, bumbunya udah lezat-lezat, lengket di loyangnya ini nggak bisa diangkat keluar, sayang banget, ketinggalan yang enak-enaknya. Saus dagingnya kan aku hampir lupa, ini ada aku tambahkan 1 telur yang udah dikocok, teman, biar agak lembab. Lalu minyak biasanya. Ditimpa sedikit ya teman-teman, ini jangan sampai ditimpa sedikit seperti itu. Terus putihnya. Mewah, sangat berlemak ya kalau aku bilang, karena isinya itu banyak banget ya teman-teman. Enggak terlalu banyak. Parmigiano Reggiano, masukkan minyak. Gerak pegang ujungnya ya teman-teman, ini bisa dipegang di tangan. Tambahkan keju mozzarella dan Parmigiano Reggiano, ulangi seterusnya sampai bahan ini selesai ya teman-teman.
Teman-teman, ini adalah punya suamiku karena dia suka yang agak coklat dan agak terbakar kejunya. Nah, itu tergantung teman-teman. Kalau misalnya nggak suka yang keju panggang kelamaan seperti ini, silakan ikuti waktu yang aku pakai. Ini aku panggang lebih lagi.